Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rapatriata Hanata di channel aku Sikap Indonesia dan episode dari 3. Oh ya, sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan selamat datang di bulan November. Oh ya, sebenarnya kita tahu bulan November ini merupakan bulan terakhir di musim gugur yang juga dijuluki sebagai the season of awarding. Tapi asal kalian yang sudah pernah tahu apa itu season of awarding, jadi merupakan season awarding itu bukan season awarding sih, itu awarding itu mulai dari September sampai November. Tapi bulan November juga dijuluki sebagai month of awarding. Apa itu month of awarding? Month of awarding ini merupakan bulan pengembulan yang semuanya berkaitan dengan semua acara penghargaan yang serangkap pada waktu nanti bersamaan. Tapi selama bulan November ini banyak sekali acara penghargaan yang akan diselenggarakan di Indonesia dan seluruh dunia. Misalnya di Amerika dan di negara Asia itu ada namanya American Music Awards dan juga Mandarin Asian Music Awards atau MMA 2023. Ya mungkin kalau kalian sudah pernah mengenal tahu apa itu American Music Awards itu agak sejak tahun 1980-an ya. Jadi ini merupakan ekspresi musik untuk musik di negara khusus di negara benua Amerika. Mungkin kalian sudah pernah tahu dong, sedangkan di negara Indonesia sendiri banyak sekali acara penghargaan yang diantaranya itu banyak yang bersifat diserahkan secara lewat TV maupun lewat media live streaming seperti YouTube. Misalnya dari YouTube dan media TV, misalnya Undang Musik Indonesia dan Festival Film Indonesia. Sedangkan di siaran TV ini mungkin banyak sekali loh yang belum kalian tahu, seperti misalnya SCTV Awards, Amazing Kids Content Awards, Corporate Awards, dan juga Anugerah Indonesia. Kenapa bisa digelar barengan? Karena gini, sejarahnya American Amazing Kids Content Favorite Awards ini merupakan award anak perdana di TV setelah 6 tahun nggak mengeluarkan anak karena terfokus pada hapus sinetron Nickelodeon. Tapi asal kalian tahu, sebenarnya di awarding ini Amazing Content Kids Awards itu juga memberikan bertujuan memberikan bakat kepada anak-anak, bukan hanya sekedar bakat lewat musik dan seni, tapi juga belajar untuk mengidolakan public figure atau sosok pentingnya. Ya seperti saya ini, mungkin kalian udah tahu ya di vlog sebelumnya ya. Sedangkan dua penghargaan terbesar lainnya yaitu Anugerah Dangdut dan SCTV Awards. Ini merupakan dua penghargaan yang berbeda genre. Sebut saja Anugerah Indonesia itu kan kemungkinan besar nggak tahu kapan, tapi masih coming soon, nominasi akan diumumkan nanti. Sedangkan SCTV Awards nih bagi kalian yang masih pada ngevote, ini merupakan tinggal 3 mingguan nih kan harus ngevote. Jadi kalian bisa memvote idola siapa ada idola kalian, asalkan kan harus be fair, nggak boleh berantem terus menerus, karena biar bagaimana pun itu kompak harus pada memvote nominasi idola favorit kalian. Nah jadi kemungkinan besar tuh SCTV Awards 2023 ini akan digelarkan pada tanggal 22 November 2023. Kenapa? Karena seperti ketahui aku tuh sebenarnya paling hafal betul. Batas akhir votingnya adalah hari Selasa tanggal 21. Yang berarti 20 hari lagi tuh votingnya udah selesai. Jadi sekarang siapin mental kalian untuk menontonnya tersebut dengan cara utamakan kerja sekolah dulu nih bagi kalian masih sekolah. Sebenarnya masih banyak kalian bisa belajar untuk mengejar ujian semester bulan depan ataupun mengejar ujian untuk bulan depan si kuliah. Nah sekarang sebelum kita sudah itu aja, di bulan November ini juga merupakan bulan yang penuh dengan pertandingan olahraga. Tapi bukan ini sih, bukan pesta ya. Ada beberapa penyelenggaraan pesta penuh yang beda genre. Misalnya nih kalian bisa cek di misalnya ada Liga Futsal Profesional 2023 dan 2024 itu di MSTV mulai tanggal 18. Sedangkan Piala U17 itu memegang lisensi lah MTEK, yaitu dari tanggal 10 hari Jumat sampai 2 Desember hari Sabtu. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cek di gambar berikut ini. Oke, jadi sekarang kita beralih ke topik kali ini adalah tentang kebiasaan menggunakan bahasa isyarat ketika makan dan minum. Jadi makan dan minum itu kan dengan sopan. Kita biasa makan tuh bertujuan untuk mengingatkan badan, tapi kita melakukan gerakannya dengan cara mengunyah makanan. Tapi banyak yang mengatakan bahwa ada orang berbicara, kita kayaknya nggak mau bicara dulu nih. Kenapa? Karena kalau kita berbicara sambil makan itu justru tidak sopan, atau minum juga tidak sopan, supaya tidak jadi masalah ataupun tersedak ya, ataupun sesak nafas karena terkesak makanan itu sendiri. Nah, jadi gantinya bahasa isyarat itu penting? Yes, bahasa isyarat penting itu tuh biasanya tidak hanya digunakan untuk orang catat saja ataupun catat pendengaran, tapi itu juga berlaku untuk orang yang normal. Biasanya misalnya kita makan nih, kita bisa makan seperti ini. Kalian bisa menggunakan bahasa isyarat tangan bebas dengan menggunakan huruf kata-katanya supaya orang-orang tuh mengerti bahwa kita itu sedang makan, kita tahu kita bicara apa. Jadi ada faedahnya itu, kalau kita makan sambil berbicara, tapi bukan bicara pakai mulut sih,
bicara dengan bahasa isyarat, orang akan lebih mengerti karena mereka harus memahami betul bahwa mereka tuh tandakan bahwa kita sedang makan atau minum. Jadi kalau orang-orang yang tidak memaksa mereka makan itu juga tidak baik ya. Orang diajak bicara itu tuh, atau kalian bisa menggunakan bahasa lain seperti tulisan ataupun bisa, tapi sebaiknya pakai tulisan aja supaya tidak bisa mengganggu ya, jangan ke tempat umum. Tapi kalau bisa boleh, tapi kalau dengan bahasa isyarat menggunakan tangan juga tidak apa-apa, asalkan harus dengan selesai dengan keadaan makannya itu tidak boleh memegang sendok atau garpu, ataupun dengan ini, ataupun dengan kalau habis makan sendok taruh dulu baru kita gunakan ngomong dengan bahasa seperti ini. Jadi sebenarnya itu juga untuk memperbaiki kaedah, untuk menjaga kesopanan atau menjaga adab tata krama ketika makan dan minum, dan juga tidak membuat suasana makan lebih menyenangkan. Oke, video kali ini juga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe ke sosial media aku, komen dan share kalau lebih tahu bagaimana pendapat kalian mengenai vlog ini, dan apa ceritakan pengalaman kalian ketika melakukan, apakah kalian setuju untuk melakukan bahasa isyarat dengan tangan saat makan atau minum. Terima kasih, jangan lupa biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.